Nama saya Bapak Haji Syamsul Huda. Baru melaksanakan haji musim 2025. Hari ini di malam ini saya akan bertanya tentang ibadah haji. Yang pertama, saat melaksanakan wukuf di Arafah atau melontar jumrah, jutaan jemaah berkumpul di satu tempat dengan cuaca yang sangat terik. Berdasarkan pengalaman Bapak saat melaksanakan ibadah haji, bagaimana situasi aslinya saat itu dan seberapa besar rasa sabar benar-benar diuji dalam kondisi tersebut? Alhamdulillah, kita sampai di Padang Arafah seakan-akan dalam mimpi. Kita di Arafah itu seakan-akan masih dalam keadaan mimpi. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan diri saya sampai di Arafah, yaitu tempat pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Masya Allah, jutaan manusia menggambarkan keadaan kita nanti di padang mahsyar. Dan inilah, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seluruh dunia yang mampu haji semuanya berkumpul di padang Arafah ketika wukuf dan diteruskan melontar jumrah. Ini betul-betul diuji kesabarannya, dan disinilah letak betul-betul rasa kerjasama, rasa tolong menolong sesama, karena sebagiannya ada yang fisiknya lemah, ada yang umurnya sudah lanjut, maka yang muda dan yang bertenaga diharapkan bisa menolong yang kurang bertenaga. Jadi sini letaknya, kita betul-betul dituntut untuk saling tolong menolong, bekerja sama dan saling kasih sayang. Insya Allah. Menurut Bapak, nilai moral apa yang dapat kita petik dari ketentuan pakaian ihram dalam kehidupan sehari-hari? Masya Allah, ketika kita memakaikan ihram dalam hati saya, betul-betul kita ini tidak punya kehidupan, yang punya hanya Allah. Hidup ini hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika di kampung selalu menolong Bapak Mutin ketika mengkafani mayat. Maka ketika saya sadar, Masya Allah, kita ini betul-betul pasrah, dan hidup itu yang punya hanya Allah. Bayangkan ketika mayat itu tangannya kan di dalam kain, dan kita ketika pakaikan ihram, tangan kita di luar kain. Masya Allah, inilah betul-betul hidup itu yang punya Allah, dan kita betul-betul diberi kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita bisa merasakan kesyukuran yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya hidup dan kesehatan yang ada. Gitu. Ketiga, banyak orang yang menangis haru ketika pertama kali melihat Ka'bah secara langsung. Boleh diceritakan bagaimana pengalaman emosional Bapak sendiri ketika pertama kali melangkah masuk ke Masjidil Haram dan memandang Ka'bah? Masya Allah, luar biasa keindahan Ka'bah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu diimpikan oleh setiap mukmin dan muslimin untuk bisa menuju tempat kiblat seluruh umat manusia di dunia ini. Dan seperti saya katakan dari awal tadi, seakan-akan kita ini dalam mimpi dapat melihat kiblat yang selalu kita menghadapkan diri ketika melaksanakan sholat. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Apalagi kita bisa lebih dekat, bisa menyentuh. Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Nah, itu betul-betul satu kenikmatan yang luar biasa. Siapapun saya rasa pasti akan menangis dengan rasa haru dan gembira, bahagia dipertemukan dengan Ka'bah. Dan disinilah letaknya yang namanya ajaran syar'i dan hakikat. Sebenarnya Ka'bah itu secara syar'i kan kita sholat menghadap Ka'bah, tapi hati kita menghadap Allah. Inilah dua-duanya kita padukan. Masya Allah, luar biasa. Begitu. Tahu
tawaf adalah rukun yang harus dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi Ka'bah di tengah kepadatan jamaah. Bagaimana cara Bapak menjaga fokus ibadah dan menjaga kesucian wudhu di tengah lautan manusia yang saling berdesakan saat itu? Alhamdulillah, apapun adalah pertolongan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan tawaf, ini berjuta-juta manusia, bahkan berimpit-impit, pengalaman yang paling ekstrim. Jalan pun Masya Allah, berjalan pun macet, tapi kita dapat melakukan dengan sempurna berkat kerjasama satu jamaah, satu tim. Dan ini untuk menjaga ini betul-betul sebenarnya ibadah haji ini yang betul-betul kita jaga dalam hati kita. Jadi nampaknya mudah pelaksananya, tapi menjaga hati ini ya susah. Termasuk untuk menjaga agar kita selalu terjaga dari wudhu, ini juga hati kita yang kita jaga. Jadi ketika kita bersentuhan itu karena kita fokus beribadah, maka itu gak akan mengganggu konsentrasi kita untuk beribadah. Walaupun kita bersentuhan dengan dan non muhrim, dengan lain bangsa, bahkan lain jenis, lain bangsa. Orang Arab itu Masya Allah, orang yang kulitnya putih-putih itu kita tak tertarik di situ. Alhamdulillah hati kita tetap fokus melaksanakan tawaf. Apapun untuk menjaga wudhu ini kita sudah diajarkan oleh pembimbing kita. Jadi kita berpindah madhab yang di situ untuk mempermudahkan ketika kita bersentuhan itu ada madhab yang tidak membatalkan wudhu. Jadi sampai sana kita betul-betul sudah berpindah madhab. Cara melakukan wudhu pun berbeda dengan Imam Syafi'i. Yang selama ini kita pegang di Indonesia kan menurut Imam Syafi'i. Jadi sampai sana ya dianjurkan untuk berpindah madhab, yang mana salah satu imam ini apabila kita bersentuhan dengan lain jenis itu tidak membatalkan asal hati kita tidak menimbulkan syahwat atau nafsu. Itulah asal yang perlu kita jaga kita. Ya. Momen pergantian pakaian biasa ke kain ihram di tempat miqat adalah awal dimulainya ibadah. Bagaimana pengalaman Bapak saat melakukan persiapan ihram di miqat tersebut? Apakah ada kekhawatiran atau tantangan tersendiri agar tidak melanggar larangan-larangan ihram sejak berniat? Itu sudah pasti. Karena apa? Ketika kita memakaikan ihram itu banyak larangan-larangan. Jadi ketika kita berangkat dari penginapan menuju miqat itu kita sudah pakai ihram dan mulai niat ketika di miqat. Dari miqat itulah kita sudah niat, antara sesama jamaah itu saling menjaga. Jadi kalau ada kekhawatiran untuk melakukan atau melanggar larangan-larangan itu, kita upayakan sesama jamaah saling menjaga. Jadi insya Allah saling menjaga ini, kerjasama inilah yang sangat kita butuhkan. Dan hilangkan sedikit pun keraguan. Kita harus memastikan, harus pastilah, jangan sampai ada keraguan. Begitu. Nomor 6 dan terakhir, apabila suatu saat ada kesempatan untuk menunaikan ibadah ke tanah suci lagi, bagaimana tanggapan Bapak? Masya Allah, sebenarnya tawaf wada itu tawaf pamitan, dalam hati pamitan. Tapi dalam fisik kita berpamitan dengan Ka'bah, tapi sebenarnya dalam hati ini Ka'bah itu kita bawa dalam hati kita pulang. Kita selalu merindukan Ka'bah dan Masjidil Haram. Pengalaman yang luar biasa. Siapapun yang pernah pergi ke sana selalu akan punya keinginan lagi bertemu dengan Ka'bah dan Masjidil Haram, tempat yang luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun pasti punya keinginan lagi. Insya Allah begitu. Sudah. Terima kasih Pak atas pengertian hajinya. Sama-sama.
Semoga sedikit pengalaman yang ada ini dapat memberi ilmu tentang pengalaman ibadah haji untuk siapa namanya? Untuk Vito, dan semoga harapan saya semoga Vito dan keluarga nanti Allah memudahkan bisa berangkat dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.